Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai larutan asam dan basa. Sebelumnya, apakah itu larutan? Jadi, larutan itu kan udah kita pelajari ya waktu kelas 10 kemarin yang kita bahas apa sih itu larutan. Dan larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Nih, misalnya nih ada satu gelas kimia yang berisi air sebagai zat pelarut, dan ada satu zat A misalnya ya, yang sebagai zat larut. Nah, ketika dilarutkan, nah ini lagi diaduk nih. Diaduk, warnanya kan hampir mirip sama ya. Lalu menjadi larutan. Ini disebut larutan. Lalu asam dan basnya itu apa sih? Kalau misalnya kita mendengar asam, berarti kan pasti dikaitkan dengan rasa yang asam, dan asam juga sering membuat warna, misalnya baju kita ini kena asam, jadi pudar. Nah, sabun juga sering dikaitkan dengan rasanya pahit dan teksturnya yang licin, seperti sabun, kan basa. Kan nggak semua zat di dunia ini bisa dirasa ya, seperti sabun saja sebenarnya nggak boleh dirasakan. Jadi apa sih asam dan basa itu tanpa harus merasakannya? Definisinya itu apa? Jadi ilmuwan-ilmuwan sebelumnya definisi asam dan basa menurut ilmuwan terdahulu itu yang pertama menurut Lavoisier tahun 1777 asam merupakan unsur yang mengandung oksigen. Namun pada 1810 Sir Humphrey Davy menyatakan wah HCl adalah asam dan tidak mengandung unsur oksigen tuh. Lalu Sir Humphrey Davy menyatakan bahwa unsur dasar asam adalah hidrogen bukan oksigen, yang mematahkan pernyataan dari Lavoisier sebelumnya. Nah, tahun 1814, Joseph Louis Gay-Lussac menyatakan bahwa asam adalah zat yang dapat menetralkan alkali, dan kedua golongan senyawa itu hanya dapat didefinisikan dalam kaitan satu dengan yang lain. Nah, tahun 1880, Svante August Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang menghasilkan ion H+ dalam air, dan basa adalah senyawa yang menghasilkan ion OH- dalam air. Nah, pernyataan inilah yang digunakan sampai sekarang untuk menjelaskan asam dan basa. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai teori asam basa Arrhenius. Nah, asam sendiri adalah senyawa yang meningkatkan konsentrasi ion H+ ketika larut dalam air, dan basa adalah senyawa yang meningkatkan konsentrasi ion OH- ketika larut dalam air. Misalnya ada gelas, di gelas kimia ini ada air. Air kan berkeseimbangan menjadi ion H+ dan ion OH-. Berarti di sini ada molekul H2O, H+ dan OH-. Nah, ketika ditambahkan zat asam, misalnya adalah HCl, maka HCl kan terionisasi ya menjadi ion-ionnya H+ dan Cl-. Nah, di sini ada ion H+ dan ion Cl- kan, tuh. Dia terionisasi. Nah, di sini muatan H+-nya bertambah ya. Tadinya kan awalnya 1, jadinya 2. Berarti nah, HCl ini meningkatkan konsentrasi H+ sehingga HCl merupakan asam. Cl tadi terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, di sini ada asam lain yaitu H2SO4 jadi H+ dan SO4. Loh, kalau ini kelihatannya setara ya, agak janggal gitu. Nah, kalau misalnya lupa nih, aduh, mau menyetarakan H2SO4, tetapi SO4-nya lupa muatannya berapa. Nah, kan H2SO4 ini kan tidak mempunyai muatan ya, tidak plus, tidak negatif, nah, itu muatannya 0. Nah, kalau lupa, H itu kan pasti muatannya +1. Nah, kalau +1, ada 2, ini dikali 2 menjadi +2. Kalau misalnya di sini +2, berarti untuk menjadi 0, di sini harusnya 2. Nah, kalau udah tahu muatan SO4-nya 2-, berarti untuk penetrakannya perlu 2H+. Nah, koefisien di depan sini menyatakan bahwa asam ini bervalensi 2. Dan SO4 2- merupakan ion sisa asamnya. Nah, ini kan kalau HCl terionisasi. Nah, kalau valensi asam di HCl berarti kan 1. Kalau Cl- berarti ion sisa asamnya.
Kalau HCl tadi terionisasi menjadi H+ dan Cl-, H2SO4 terdisosiasi menjadi H+ dan SO4 2-. Nah, apa sih perbedaan ionisasi dan disosiasi? Ionisasi itu terjadi ketika senyawa yang bukan senyawa ion terionisasi menjadi ion-ion. Nah, karena HCl itu bukan senyawa ion ya, HCl adalah senyawa kovalen. Jadi untuk menjadi ion-ionnya perlu terionisasi terlebih dahulu. Sedangkan H2SO4 merupakan senyawa ion, jadi tidak perlu terionisasi lagi, hanya terurai saja ya, terdisosiasi menjadi ion H+ dan ion SO4 2-. Begitu. Nah, untuk rumus senyawa asam secara umum adalah HX dalam larutan air menjadi H+ dan Z-. Ini adalah contoh-contoh senyawa asam, ada asam klorida, ada asam sianida, asam sulfida, asam sulfat, asam fosfat, asam fosfit, asam format, dan asam asetat. Nah, asam format dan asam asetat ini kan merupakan senyawa organik ya, telah kita pelajari sebelumnya di hidrokarbon. Itu adalah senyawa yang mengandung unsur karbon ya. Ini adalah senyawa asam organik. Nah, kalau basa, misalnya nih ada gas kimia yang berisi air juga, keseimbangan jadi ion H+ dan ion OH-. Nah, di sini ada molekul H2O, H+ dan OH-. Ketika ditambahkan senyawa basa, misalnya NaOH, NaOH kan terdisosiasi nih menjadi Na+ dan OH-. Kan itu orang jadi Na+ dan OH-. Di sini OH-nya dari yang jumlahnya namanya 1 menjadi 2. Berarti NaOH meningkatkan konsentrasi OH-, maka NaOH merupakan senyawa basa. Nah, kan NaOH terdisosiasi menjadi Na+ dan OH-. Lalu ada contoh berikutnya yaitu Ca. OH 2 kali menjadi Ca dan OH-. Kalau di sini muatan Ca berapa? Nah, kita coba cari lagi. Kalau OH- kan muatannya plus-1. Ini kan CaOH 2 kali kan muatannya 0 nih. Karena OH muatannya pasti -1, berarti -1 kali 2 sama dengan -2. Berarti Ca adalah +2. Karena muatan Ca udah tahu, 2 plus, maka untuk menyetarakannya ini adalah 2 OH-, sehingga valensi basanya adalah 2. Dan ion sisa basanya adalah Ca2+. Di sini valensi basanya 1, dan ion sisa basanya adalah Na+. Nah, rumus senyawa basa secara umum adalah MOHX, jadi dalam larutan air menjadi ion M+ dan OH-. Nah, M di sini adalah unsur logam. Nah, ini ada beberapa contoh senyawa basa, pertama ada NaOH, CaOH 2 kali, PaOH 2 kali, dan AlOH 3 kali, dan NaH4OH. Nah, NH4OH ini adalah amonia dalam larutan air. Jadi kalau amonia kan bentuknya gas ya, biasanya NH3. Nah, kalau NH3 itu bukan basa, tapi kalau misalnya NH4OH adalah basa. Jadi NH3 dilarutkan dalam air menjadi NH4OH, dan NH4OH terdisosiasi menjadi NH4+ dan OH-. Gitu. Lalu, jadi kesimpulan pada hari ini adalah asam adalah senyawa yang meningkatkan konsentrasi ion H+ ketika dilarutkan dalam air, dan rumus senyawa asam secara umum adalah HXZ menjadi ion H+ dan ion Z. Basa adalah senyawa yang meningkatkan konsentrasi ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Rumus senyawa basa secara umum adalah MOHX dalam air jadi ion M+ dan ion OH-. X-nya adalah dari muatannya dari koefisiennya. Jadi sekian pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya akan membahas teori asam basa menurut Prof. Lori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.